Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip yang pertama dari komunikasi adalah komunikasi yaitu proses simbolik. Jadi dalam kita berkomunikasi dengan orang lain, sebenarnya kita menukarkan proses-proses simbolik tersebut kepada orang lain. Nah, proses simbolik ini ada 3. Yang pertama adalah lambang atau simbol. Yang kedua adalah ikon. Dan yang ketiga adalah indeks. Lambang atau simbol ini adalah sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan sekelompok orang tersebut. Jadi lambang atau simbol ini adalah sesuatu pesan atau kata-kata maupun perilaku yang maknanya itu sudah disepakati bersama. Misalkan simbol atau lambang 2 jari yang artinya peace, damai, victory, dan lain sebagainya. Atau simbol mengacungkan jempol yang artinya bagus. Nah, jempol ini artinya bagus ini, itu kan adalah kesepakatan bersama. Sama halnya pada saat kita melihat orang bermain badminton misalkan. Ada ganda putra, ganda campuran, ganda putri. Pada saat dia mau serve, kadang kita sering melihat simbol atau lambang menunjukkan jari kepada pemain yang ada di belakangnya. Nah, yang tahu adalah orang yang di belakangnya, karena kesepakatannya itu ya antara orang yang depan dengan yang di belakang. Kita kalau tidak ada kesepakatan ya kita nggak tahu makna dari lambang atau simbol tersebut. Jadi lambang atau simbol ini bersifat sembarang, sewenang-wenang, tergantung kesepakatan antara kelompok orang yang ada di situ. Atau 2 orang misalkan, tadi kalau contohnya badminton ya 2 orang. Nah, pada dasarnya lambang tidak memiliki makna. Kitalah sebagai manusia yang memberikan makna terhadap lambang atau simbol tersebut. Yang kedua adalah ikon. Ikon ini suatu benda fisik, baik itu 2 atau 3 dimensi yang menyerupai apa yang direpresentasikannya. Representasi ini ditandai dengan kemiripan. Contohnya, kita mau ngeprint di komputer misalkan. Maka ikon yang kita klik ya, ikon print menyerupai bentuk print yang nantinya akan kita gunakan. Nah, karena ada kemiripan di situ. Ikon printer di komputer itu adalah ikon dari fungsi mencetak yang akan dilakukan oleh mesin printer. Sama halnya gambar rokok berasap yang dicoret, itu berarti tandanya ikon tersebut menandakan bahwa kita dilarang merokok di tempat tersebut. Karena ada gambar rokok berasap yang dicoret, menyalakan rokok di tempat tersebut berarti dilarang, tidak boleh. Nah, ini yang kedua, yang namanya ikon. Dan yang ketiga adalah indeks. Indeks ini adalah tanda yang secara alamiah mempresentasikan objek lainnya. Istilah lain dari indeks ini adalah sinyal, yang dalam bahasa sehari-hari disebut dengan gejala. Indeks ini muncul berdasarkan hubungan antara sebab dan akibat yang punya kedekatan eksistensi. Contohnya apa? Awan yang gelap itu dipahami sebagai indeks atau tanda datangnya hujan. Sama halnya asap. Asap itu adalah indeks adanya api. Nah, ini indeks berarti kan hubungan antara sebab dan akibat. Awan gelap menandai atau mengindeks akan datangnya hujan. Sama halnya asap yang mengindeks adanya api. Yang kedua, prinsip dari komunikasi, setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Sebagai manusia, kita nggak mungkin tidak berkomunikasi. We cannot not communicate. Karena kita adalah makhluk sosial. Mau nggak mau ya kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Akan tetapi tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi.
Komunikasi terjadi jika seseorang memberikan makna terhadap perilaku orang lain dan perilakunya sendiri. Karena setiap perilaku itu punya potensi untuk ditafsirkan. Kalau perilaku tersebut memiliki penafsiran, maka bisa masuk dalam kategori komunikasi. Akan tetapi kalau perilaku tersebut tidak bisa ditafsirkan oleh orang lain, ya maka tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Yang ketiga adalah bahwa komunikasi itu punya dimensi isi dan juga dimensi hubungan. Dimensi isi itu disandi dengan secara verbal. Bisa berupa tulisan, bisa berupa suara. Sementara dimensi hubungan itu disandi dengan komunikasi non-verbal. Dimensi isi menunjukkan isi dari komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, apa yang ditulis dari proses komunikasi tersebut. Sedangkan dimensi hubungan ini menunjukkan bagaimana cara seseorang dalam menyampaikan pesan, dalam mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu, dan bagaimana pesan itu ditafsirkan. Tidak semua orang menyadari bahwa pesan yang sama ternyata bisa ditafsirkan berbeda apabila disampaikannya dengan cara yang berbeda. Jadi meskipun pesannya sama, akan tetapi jika disampaikannya dengan cara yang berbeda, maka maknanya bisa berbeda. Contohnya, pada saat saya menyampaikan pesan kepada mahasiswa dengan menyampaikan pesan kepada teman sebaya dalam hal ini dosen, itu kesannya akan ditafsirkan berbeda. Bisa jadi pesan saya yang sampaikan kepada teman-teman mahasiswa adalah pesan untuk meminta atau menginstruksikan, menyuruh mahasiswa melakukan sesuatu. Akan tetapi jika pesan itu saya sampaikan kepada teman sebaya saya, mungkin itu adalah bentuk meminta tolong. Jadi instruksi sama minta tolong jelas berbeda, meskipun pesannya sama, menginginkan sesuatu misalkan. Nah, karena disampaikannya dengan cara berbeda, maka penafsirannya pun akan berbeda. Dalam komunikasi massa misalkan, dimensi isi ini merujuk pada isi, sedangkan dimensi hubungan merujuk pada unsur-unsur lain, termasuk juga jenis saluran yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Pengaruh suatu berita atau artikel dalam surat kabar itu bukan hanya bergantung pada isinya, namun bisa dilihat siapa penulisnya, tata letaknya gimana, jenis huruf atau warna tulisannya itu sangat berpengaruh. Nanti dalam penelitian teman-teman deskripsi itu akan ada yang namanya discourse analisis, wacana isi discourse analysis konten. Nanti akan membahas ternyata kenapa tulisan misalkan di newspaper A, newspaper B itu berbeda dalam memberikan penulisan teroris misalkan. Di newspaper A dituliskan bahwa teroris mati dengan mengenaskan misalkan. Atau di newspaper B karena menganggap orang yang melakukan penghukuman adalah orang yang berjihad misalkan, maka ditulis sebagai pahlawan misalkan. Nah, ini kan tergantung siapa penulisnya, latar belakang pendidikannya seperti apa, lingkungannya seperti apa, ini sangat berpengaruh dalam menyampaikan pesan tersebut. Tata letak juga sama, jenis huruf sama, warna tulisan juga sama. Tata letak yang ada di depan itu menandakan bahwa artikel atau berita tersebut dianggap sebagai artikel yang penting. Makanya ditaruh di halaman muka. Nah, kalau ditaruhnya di halaman tengah, kecil, nyempil, maka bisa dikatakan bahwa artikel tersebut
tidak memiliki nilai kepentingan yang tinggi karena letaknya udah di tengah, nyempil pula. Nah, ini jelas sangat berpengaruh. Pesan yang sama menimbulkan pengaruh yang berbeda jika disampaikan oleh orang yang berbeda tadi. Dalam hal ini editor atau penulis. Pengaruh pesan juga bisa berbeda jika disajikan dengan media yang berbeda. Ada cerita film kekerasan misalnya, tembak-tembakan, terus perang-perangan. Itu jika disajikan oleh televisi bisa jadi malah menimbulkan pengaruh yang lebih dahsyat kepada orang yang menontonnya. Apalagi yang menonton anak-anak itu bisa tingkat peniruannya itu sangat signifikan dan ditonton lebih dari 4 jam misalkan, karena dalam teori cultivation kan seperti itu. Nah, ini akan berbeda manakala cerita tersebut atau narasi tersebut disampaikan dalam tulisan atau dalam radio, tidak dalam bentuk audiovisual, disampaikan di televisi. Itu pasti akan kesannya atau pengaruhnya itu akan jelas berbeda. Jadi pesannya sama, akan tetapi jika disajikan dengan media yang berbeda, dalam hal ini televisi misalkan atau majalah radio, maka juga efeknya atau pengaruhnya akan berbeda pula. Apalagi televisi memiliki sifat audiovisual, bisa gambarnya ditangkap secara visual oleh mata maupun suaranya bisa didengarkan secara audio. Dibandingkan dengan majalah yang hanya mengandalkan visual saja ataupun radio yang hanya mengandalkan audio saja. Nah, pesannya sama tetapi jika medianya berbeda jelas penangkapannya pun akan berbeda. Dalam pengambilan gambar, kamera televisi ternyata menimbulkan efek yang berbeda pada hal yang pemisah. Ini nanti teman-teman bisa analisis menggunakan analisis isi semiotik nanti pada saat penelitian. Kenapa sih orang tersebut di syutingnya full shoot? Kenapa pengambilan gambarnya pen down? Oh, pen down berarti mengesankan bahwa pihak yang disorot lebih rendah dalam hal status misalkan. Pen up mengesankan bahwa pihak yang disorot lebih tinggi dalam status. Atau slow motion mengesankan lembut, romantis, dramatis, dan lain sebagainya. Itu nanti ada pesan-pesan dalam film tersebut. Jadi nanti teman-teman bisa analisis lebih mendalam nanti pada saat misalkan penelitian tertarik membahas tentang itu, Anda bisa menggunakan semiotik. Ini untuk videonya saya skip saja karena memang nggak mungkin saya tayangkan di sini, nanti kalau pertemuan di kelas saja nanti. Nah, yang berikutnya prinsip komunikasi. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Jadi komunikasi ini dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan. Dari komunikasi yang tidak disengaja sama sekali, misalkan Anda ngantuk, Anda bersin, Anda menguap, hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan atau disadari. Misalkan Anda mau presentasi benar-benar direncanakan. Anda mau menyatakan perasaan Anda kepada teman Anda, itu benar-benar harus direncanakan dengan matang. Akan tetapi kesengajaan bukanlah syarat untuk terjadinya komunikasi. Meskipun kita sama sekali tidak bermaksud menyampaikan pesan kepada orang lain, tetapi sebenarnya perilaku kita memiliki potensial untuk ditafsirkan orang lain. Jadi meskipun kita tidak sengaja, akan tetapi jika orang lain menafsirkan gestur kita, menafsirkan perilaku kita, maka proses komunikasi bisa berlangsung di situ. Jadi seperti awal yang disampaikan di pertemuan awal, komunikasi bisa terjadi meskipun pesannya tidak sengaja asal ditangkap oleh komunikan. Tetapi jelas komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menggunakan modelnya Laswell, di mana komunikator benar-benar sengaja menyampaikan pesannya kepada komunikan, ada medianya, ada pesannya, terus ada feedbacknya. Nah, itu jelas
model komunikasi yang paling efektif. Kita tidak dapat mengendalikan orang lain untuk menafsirkan atau tidak menafsirkan perilaku kita. Membatasi komunikasi sebagai proses yang disengaja adalah menganggap komunikasi sebagai instrumen, seperti dalam persuasif. Dalam berkomunikasi biasanya kesadaran kita lebih tinggi dalam situasi khusus dibandingkan dalam situasi rutin. Tidak berarti bahwa semua perilaku otomatis menyampaikan pesan. Akan tetapi, setiap perilaku mungkin menyampaikan pesan. Komunikasi telah terjadi jika penafsiran telah berlangsung. Terlepas dari apakah Anda sengaja melakukan perilaku tersebut atau tidak, akan tetapi jika penafsiran itu berlangsung, maka komunikasi bisa berlangsung. Niat atau kesengajaan bukanlah syarat mutlak bagi seseorang untuk melakukan komunikasi. Anda menguap, Anda tidak sengaja, saya merespon bahwa Anda sedang mengantuk, Anda sedang bosan dalam mengikuti kuliah saya, maka proses komunikasi bisa berlangsung pada saat itu. Yang berikutnya prinsip komunikasi yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip komunikasi yang berikutnya, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Jadi makna pesan sangat bergantung pada ruang, waktu, proses sosial yang ada di sekitar kita maupun secara psikologis. Misalkan Anda menggunakan pakaian pesta, Anda tertawa terbahak-bahak dalam acara pemakaman misalkan. Ini jelas dianggap sebagai sesuatu yang tidak sopan sama sekali. Anda menghubungi dosen Anda jam 1 malam misalnya. Pak, saya lupa absen. Wah, jelas ini dianggap bahwa Anda tidak sopan, apalagi tidak memperkenalkan diri langsung. Pak, saya lupa absen. Nah, saya nggak tahu siapa Anda, kan seperti itu. Maka jelas makna pesan sangat bergantung pada ruang, waktu, sosial maupun secara psikologis. Sama halnya pada saat penerimaan tamu. Pada saat teman-teman mahasiswa bermain ke pasangan Anda misalnya, Anda diterimanya di teras. Itu berarti Anda belum spesial bagi keluarga tersebut. Kalau teman-teman mahasiswa sudah diterimanya di ruang tengah, diajak makan bersama dengan keluarga besar mereka, maka jelas Anda sudah dianggap sebagai orang yang spesial dalam keluarga tersebut. Penerimaan tamu ini saja sudah memiliki makna yang berbeda-beda. Penerimaan di depan, di teras, di ruang tengah oleh keluarga pasangan Anda itu sangat menentukan apakah Anda benar-benar orang yang spesial bagi keluarga mereka atau Anda hanya orang yang biasa saja. Kehadiran seseorang dalam perbincangan juga sangat berpengaruh. Pada saat teman-teman mahasiswa misalkan ngobrol serius, membicarakan bisnis, tiba-tiba ada orang datang dalam obrolan tersebut, pasti akan mengubah cara komunikasi teman-teman mahasiswa. Polanya akan berubah. Nah, yang terakhir, keadaan psikologis seseorang juga sangat mempengaruhi komunikasi. Seorang yang lagi sedih, Anda ajak ketawa dengan cerita-cerita yang lucu juga nggak akan merasa bahwa cerita Anda itu lucu. Karena secara psikologisnya mereka sedang sedih, sedang tidak mood. Nah, ini kan salah satu contoh hambatan-hambatan dalam psikologis. Tidak mood, terus secara stereotip sudah menganggap bahwa semua orang yang berpolitik itu tidak jujur, padahal kan hanya oknum saja. Stereotipnya sudah berbicara seperti itu.
atau sudah terlanjur skeptis pada seseorang, sebagus apapun pesan yang disampaikan itu pasti nggak akan diterima dengan baik oleh kita karena kita sudah menganggap bahwa si A si B itu orang yang tidak jujur misalkan, tidak baik. Maka sebagus apapun pesannya ya kita anggap sebagai pesan yang tidak jujur dan tidak baik. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ini prinsip yang berikutnya. Ketika seseorang berkomunikasi, mereka sebenarnya meramalkan efek perilaku dari komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi terikat oleh aturan dan tata krama. Artinya apa? Orang memilih strategi tertentu itu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Ketika dapat memprediksi perilaku komunikasi orang lain berdasarkan kita bisa memprediksi perilaku komunikasi orang lain berdasarkan peran sosialnya. Kalau semua perilaku manusia ini bersifat acak, selalu tanpa diduga, maka hidup kita akan sulit. Jadi sebenarnya dalam proses komunikasi, kita sudah bisa memprediksi lawan bicara kita. Kita ngomong satu kalimat, dia mengerutkan dahinya, oh berarti dia sudah suka dengan apa yang saya sampaikan, maka jangan diteruskan. Nah itu sebenarnya kita sudah bisa memprediksi, oh kalau saya ngomong seperti ini, dia nggak suka, maka jangan diteruskan. Kalau kita ngomongin misalkan, bagaimana skripsimu pada mahasiswa yang semester 13, jelas dia akan merasa tidak suka, maka ya jangan dipojokkan mahasiswa tersebut. Atau kita menanyakan kapan nikah kepada seseorang yang umurnya sudah 30 tahun ke atas misalkan. Apalagi perempuan, wah itu jelas tidak etis, tidak sopan. Pasti responnya akan menunjukkan ketidaksukaan kepada ucapan kita tadi. Maka ya jangan teruskan. Dia sebenarnya bisa memprediksi. Kalau kita ngomong A kepada orang tersebut jelas tidak pas, maka ya jangan disampaikan. Prinsip komunikasi berikutnya, komunikasi bersifat sistemik. Jadi setiap individu adalah sistem yang hidup, living system, dan saling keterkaitan. Setidaknya kita memiliki dua sistem yang beroperasi dalam transaksi komunikasi, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal ini adalah sistem nilai yang dibawa oleh individu tersebut dalam melakukan komunikasi. Baik itu komunikasi dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kelompok agama. Istilah yang identik dengan sistem internal ini itu biasanya dengan istilah kerangka rujukan, frame of reference. Pengalaman individu tersebut, pengetahuan individu tersebut, pola pikirnya, keadaan internalnya, atau sikapnya. Nah, sistem internal ini mengandung semua unsur yang membentuk sebuah individu. Makanya setiap individu itu memiliki keunikan, tidak sama. Meskipun dia kembar identik pun, pasti ada perbedaan di antara keduanya. Baik itu kepribadiannya, pengetahuannya, agamanya, pendidikannya, bahasanya, cita-citanya, bahkan menentukan pasangannya pun pasti akan berbeda. Karena tadi setiap individu memiliki kerangka rujukan yang berbeda-beda, pengalaman yang berbeda-beda, pengetahuan yang berbeda-beda, pola pikirnya juga berbeda. Kita hanya dapat menduga lewat kata-kata yang diucapkan ataupun tingkah laku yang ditunjukkan.
Karena kita nggak bisa melihat secara internal bagaimana orang tersebut. Maka ya kita lihatnya bagaimana dia berbicara misalnya. Pada saat berbicara dengan orang yang lebih tua dia membentak-bentak misalkan. Oh berarti dia memiliki kognitif yang kurang baik, pengetahuan yang kurang baik bagaimana berbicara yang baik dengan orang tua misalkan. Atau sikapnya tidak baik karena membentak-bentak kepada orang yang lebih tua. Ataupun perilaku yang ditunjukkan, misalkan di kelas lagi diajar ngobrol sendiri, tapi kalau di kelas ini saya yakin nggak ada. Nah, ini kan bisa terlihat dari situ, oh berarti dia tidak bisa menghargai orang lain misal. Itu contoh di kelas yang lain, di kelas ini nggak ada. Prinsip komunikasi yang berikutnya tadi sistemik secara internal, sekarang sistem secara eksternal. Ini terdiri dari unsur-unsur yang ada di luar individu. Misalkan kata yang dipilih, isyarat fisik, kegaduhan di sekitarnya, penataan ruang, cahaya, suhu, itu sangat berpengaruh dalam proses komunikasi. Anda sedang grogi, mau presentasi, kok yuk keadaannya panas, wah tambah grogi. Tambah lupa semuanya apa yang disampaikan. Ini juga sangat berpengaruh. Anda mau menyampaikan pesan, penataan ruangannya kurang easy looking, wah pasti sangat kacau ini. Pesannya nggak bisa disampaikan dengan optimal. Jadi meskipun keadaan lingkungannya sama, tetapi karena setiap orang mempunyai tadi sistem internal yang berbeda, maka jelas setiap individu tidak akan memiliki bidang perseptual yang sama. Meskipun tadi dia duduk di ruangan yang sama, duduk di kursi yang sama, menghadapi situasi yang sama, itu pasti akan berbeda. Anda duduk di kursi yang sama pada saat wawancara, si A, si B, pasti jawabannya berbeda. Karena internalnya berbeda. Makanya kemarin harusnya pada saat mengerjakan ujian misalnya, itu harusnya jawabannya berbeda-beda. Karena secara kognitif pun berbeda-beda. Kalau sama berarti ada kejanggalan. Ini bisa jadi satu kerja yang lainnya sama, terjadi kerjasama di situ. Padahal jelas misalkan soalnya menceritakan tentang pengalaman pribadi, tapi kok ya sama, ya jelas ini suatu kejanggalan. Karena setiap orang itu memiliki sistem internal yang berbeda-beda. Harusnya pun dalam proses menjawab akan terjadi jawaban yang berbeda. Lingkungan dan objek ini mempengaruhi komunikasi kita. Namun persepsi kita atas lingkungan juga mempengaruhi cara kita berperilaku. Lingkungan di mana para peserta komunikasi itu berada merupakan bagian dari suatu sistem lain yang lebih besar. Jadi meskipun lingkungannya sama, kalau persepsi kita terhadap lingkungan berbeda, pasti ya berbeda. Karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda, pasti cara berperilaku kita juga berbeda. Anda presentasi di depan kelas, itu pasti akan berbeda-beda. Dari 40 mahasiswa pasti akan berbeda-beda. Karena cara memandang lingkungannya juga berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa apa yang ada di depan saya adalah teman-teman saya. Ada yang beranggapan apa yang ada di depan saya itu adalah orang yang akan menertawakan saya. Wah pasti itu akan berbeda cara penyampaian, cara berperilaku. Nah ini komunikasi tadi yang bersifat sistemik, baik sistemik internal maupun sistemik eksternal. Prinsip komunikasi yang berikutnya, semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi itu berlangsung. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan pesertanya atau orang yang sedang melakukan komunikasi. Pada dasarnya setiap manusia tidak bisa sama
Tadi meskipun dia kembar identik, itu pun berbeda, apalagi kalau hanya kesamaan agama, ras, bahasa, maupun ekonominya. Akan tetapi semakin mirip kesamaan tadi, jelas proses komunikasinya itu akan semakin efektif. Misalkan gini, Anda orang Tegal, berbicara dengan sesama orang Tegal, itu jelas pasti akan lebih nyambung dibandingkan Anda harus bicara dengan orang Sunda. Itu contoh. Atau Anda beragama Islam misalnya, ngomongin tentang agama dengan teman Anda yang agamanya Islam, itu pasti akan lebih nyambung dibandingkan dengan yang selain agama Islam. Jelas. Apalagi dalam hal tingkat pendidikan, Anda sebagai mahasiswa cerita materi perkuliahan Anda kepada teman Anda yang hanya lulusan sekolah dasar, maka ya nggak akan nyambung, nggak akan efektif. Tapi berbeda jika Anda menyampaikan materi Anda kepada sama-sama yang satu tingkat pendidikannya, apalagi jurusannya sama, itu pasti akan lebih efektif, lebih nyambung. Anda ngomongin tentang perfilman sama orang FTIK, ya nggak akan begitu nyambung. Tapi kalau perfilman sesama jurusan komunikasi atau KPI atau yang lainnya, itu pasti akan terjadi kesinkronisasinya, akan efektif, proses komunikasi berlangsung. Kesamaan bahasa tadi khususnya akan membuat orang-orang yang berkomunikasi itu lebih mudah mencapai pengertian bersama dibandingkan orang yang tidak memahami bahasa yang sama. Makna suatu pesan, baik verbal maupun non-verbal, pada dasarnya terkait dengan budaya. Misalkan Anda mau menceritakan cerita humor, Anda menceritakannya menggunakan bahasa ngapak misalnya, yang mendengarkan orang Medan, orang Makassar, orang Bali, orang Papua. Anda cerita humor pakai bahasa ngapak. Selucu apapun cerita Anda, kalau yang mendengarkan nggak paham dengan apa yang Anda sampaikan, ya nggak jadi lucu. Karena Anda menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh komunikan. Prinsip komunikasi yang berikutnya, komunikasi bersifat non-sequential atau sirkuler. Jadi komunikasi pada dasarnya bersifat dua arah. Meskipun dalam komunikasi massa itu ada kecenderungan komunikasi berlangsung satu arah. Tapi kan sebenarnya ada feedback, meskipun feedbacknya itu tertunda. Kita protes terhadap film yang ditampilkan, kita melayangkan protes tersebut kepada stasiun TV yang menayangkan, itu sebenarnya adalah feedback, tapi feedbacknya biasanya tertunda. Nah, ini kan sebenarnya komunikasinya dua arah, antara yang disampaikan oleh media massa kepada kita melakukan komplain kepada media massa, kan ada proses komunikasi dua arah yang berlangsung. Yang jelas, yang paling kental proses komunikasi dua arah itu jika komunikasi berlangsung secara antar personal, itu jelas sekali bersifatnya sangat dua arah. Apalagi kehadiran new media ini juga membuat komunikasi berlangsung dua arah, karena new media ini gabungan sebenarnya antara komunikasi massa, konteks komunikasi massa dengan konteks komunikasi antar personal yang memungkinkan proses komunikasi dua arah ini berlangsung. Jadi ketika seseorang berbicara dengan orang lain, itu sebenarnya komunikasi berjalan dua arah. Karena pendengar atau penerima juga menjadi pembicara atau memberikan pesan pada saat yang sama melalui
perilaku nonverbal mereka. Anda ngomong panjang lebar, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Komunikan mengerutkan dahi. Itu kan tandanya dia nggak suka. Nah, perilaku nonverbal itu sebenarnya pesan juga kepada Anda. Udahlah, jangan ngomong terlalu banyak misalkan. Karena mengganggu aktivitas saya misalkan. Tapi dengan ditunjukkan secara nonverbal. Meskipun dia sebagai komunikan, tapi sebenarnya juga sebagai komunikator karena memberikan pesan kepada lawan bicara untuk udahlah jangan terlalu banyak berbicara. Dia sudah mengerutkan dahinya sebagai bentuk pesan secara non verbal. Orang berkomunikasi dianggap setara. Jadi nggak ada sender, nggak ada receiver, nggak ada source, nggak ada destination. Mereka mengirim dan menerima pesan pada saat yang sama. Pada hakikatnya sebenarnya seperti itu. Makanya banyak para ahli mengatakan bahwa tidak ada komunikator maupun komunikan. Ya semuanya komunikator. Anda ngobrol sebagai komunikator, komunikan menangkap, terus memberikan feedback, maka komunikan juga berperan sebagai komunikator. Aktif semuanya dalam proses komunikasi. Jadi model komunikasi berjalan secara timbal balik. Tidak lagi membedakan pesan dengan umpan balik. Yang disampaikan umpan balik itu ya pesan juga yang disampaikan oleh komunikan yang berubah menjadi komunikator kepada komunikator yang berubah menjadi komunikan. Jadi memang ada ahli yang mengatakan bahwa tidak ada komunikan, adanya komunikator. Semuanya komunikator. Semuanya memberikan pesan pada saat melakukan komunikasi. Nah, jadi komunikasi yang terjadi sebenarnya jauh lebih rumit. Misalkan komunikasi dua orang yang sebenarnya secara simultan melibatkan komunikasi dengan diri sendiri sebagai mekanisme untuk menanggapi pihak lain. Jadi dalam menanggapi pihak lain kita juga harus berkomunikasi dengan diri sendiri, yang itu yang membuat sulit. Jangan sampai apa yang kita sampaikan kepada orang lain bisa menyakiti orang tersebut. Prinsip berikutnya, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi tidak memiliki awal dan akhir, melainkan sebuah proses yang kontinu, berkesinambungan. Dalam proses komunikasi, para peserta komunikasi saling mempengaruhi. Seberapapun kecil pengaruh itu, baik secara verbal maupun non-verbal. Pernyataan sayang, pujian, ucapan selamat, penyesalan, kemarahan jelas membuat sikap atau orientasi mitra komunikasi kita berubah terhadap kita. Dan akhirnya orientasi kita juga akan berubah. Anda menyampaikan sayang kepada teman akrab Anda, maka menjadi hal yang aneh. Sudah temenan kok, sayang. Atau Anda memberikan pujian kepada teman Anda, itu jelas akan merubah orientasi orang tersebut. Wah, dia kok baik sekali ya, memuji saya. Baru kali ini saya mendapatkan pujian misalnya. Nah, ini kan jelas membuat sikap atau orientasi mitra komunikasi berubah terhadap Anda. Maka sampaikanlah hal-hal yang positif kepada komunikan atau kepada teman Anda. Ini penting karena akan membuat sikap atau orientasi orang yang menerima pesan tersebut menjadi positif. Dan kita juga akhirnya positif juga terhadap orang tersebut karena dia juga memberikan pesan yang positif pada kita setelah kita memberikan pesan yang positif pada orang tersebut. Implikasi dari komunikasi sebagai proses yang dinamis transaksional adalah bahwa para peserta komunikasi itu berubah dari sekedar pengetahuan hingga berubah pandangan dunia maupun perilakunya. Perubahan secara signifikan atau sedikit demi sedikit. Jadi implikasi dari komunikasi sebagai proses yang dinamis transaksional tadi, orang yang awalnya tahu jadi suka dan jadi tergerak mau melakukan apa yang disampaikan oleh komunikator. Prinsip komunikasi yang berikutnya, komunikasi bersifat
irreversible. Suatu perilaku adalah suatu peristiwa. Oleh karena suatu peristiwa, perilaku berlangsung dalam waktu dan tidak dapat diambil kembali. Ini penting. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu itu sebenarnya tidak bisa ditarik kembali. Maka perlu kehati-hatian, apalagi dalam proses komunikasi. Ketika Anda memukul, Anda minta maaf, oke, dimaafkan. Akan tetapi orang yang dipukul tidak bisa melupakan bahwa saya pernah dipukul oleh si. Sama halnya dalam komunikasi. Ketika Anda mengirimkan pesan, Anda tidak bisa mengendalikan pengaruh dari pesan yang Anda sampaikan pada layak. Maka Anda akan sulit menarik kembali pesan yang sudah Anda sampaikan. Apalagi efeknya sudah berlangsung. Nah, ini bahaya. Nah, pesan secara langsung maupun tidak langsung melalui media itu sama-sama bahaya. Karena di media juga terkadang sudah terekod. Anda menulis kejelekan seseorang, meskipun Anda hapus, kalau orang sudah screenshot atau minta resikonya, itu bisa tahuan. Atau sudah terscreenshot lah misalkan. Itu sudah sebagai barang bukti ujaran kebencian. Maka ya hati-hatilah dalam melakukan komunikasi, apalagi sekarang kehadiran internet itu bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif. Berhati-hatilah dalam menuliskan sesuatu. Sifat irreversible ini adalah implikasi dari komunikasi sebagai proses yang selalu berubah. Prinsip ini seyogianya menyadarkan bahwa kita harus berhati-hati untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Karena efeknya tidak bisa ditiadakan sama sekali. Meskipun kita sudah meralat, meskipun kita sudah meminta maaf misalkan, tapi efeknya masih ada. Sama halnya Anda menancapkan paku ke dalam kayu, paku tersebut bisa dicabut, akan tapi bekas lubangnya akan sangat sulit untuk dihilangkan. Anda menyampaikan pesan yang menyakitkan kepada orang lain, Anda bisa minta maaf, tetapi untuk melupakannya, tunggu dulu, bisa membutuhkan proses atau waktu yang lama, atau bahkan tidak bisa untuk dilupakan. Itu sangat bahaya. Maka berhati-hatilah dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. Prinsip komunikasi selanjutnya, komunikasi itu batasi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Artinya apa? Komunikasi bukan penesi atau obat mujarab. Jadi kita nggak bisa semuanya bisa diselesaikan. Kita anggap, wah kalau saya ngomong pasti akan selesai, nggak bisa seperti itu. Makanya ada hadis yang mengatakan ya tugas kita menyampaikan saja, menyampaikan ayat saja, menyampaikan kebenaran. Perkara dia mau berubah, ya udah itu urusan nanti dia dengan dirinya sendiri dengan Allah. Kita hanya menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Kita hanya menyampaikan hal-hal yang positif kepada orang tersebut. Dia mau berubah, yaitu urusannya dia sendiri. Kita nggak bisa memaksakan perubahan tersebut. Yang terpenting kita sudah menyampaikan pesan yang baik kepada orang tersebut. Mungkin itu saja dari saya berkaitan dengan prinsip-prinsip komunikasi. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa. Maaf, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.